Assalamualaikum Pak Muji, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Sri. Pak Muji, mohon maaf, apakah hari ini Pak Muji ada jam mengajar setelah ini? Nah, untuk hari ini saya ngajar nanti lagi jam 12:30. Jadi sekarang saya akan longgar istirahat. Apakah saya bisa minta waktunya Pak Muji sebentar? Boleh, silakan, Bu Sri. Monggo. Iya, tidak apa-apa nggih Pak, saya mengganggu waktunya Pak Muji nggih. Ya, silakan. Silakan, Bu Sri. Iya Pak Muji, ini saya ada sesuatu ini yang membuat saya resah begitu Pak. Saya bingung gitu, saya ingin apa ya, ingin sharing begitu sama Pak Muji. Bu Sri, ada masalah apa? Kelihatannya kebingungan. Ada yang bisa dibantu? Sebenarnya sih bukan masalah Pak, cuman saya itu bingung Pak. Itu apa namanya? Saya kan ikut guru penggerak ya Pak Muji. Habis itu di sekolah saya yang guru penggerak itu kalau bisa harus memberikan teladan begitu, memberikan contoh. Nah ini saya dari yang saya dapatkan dari guru penggerak itu Pak, saya diharapkan tuh bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya begitu, dan juga kalau bisa mengimbaskan begitu Pak ke teman-teman yang ada di sekolah saya, setidaknya gitu dari Bapak Kepala Sekolah itu ada yang apa ya, bisa melihat begitu saat saya melaksanakan pembelajaran. Untuk rencana Bu Sri melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada mata Iya Pak, pelajaran atau tema apa, Bu Sri, rencananya yang dibuat pembelajaran? iya, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu Pak, saya sudah merencanakan materi yang akan saya terapkan di kelas saya. Saya itu mau mengajarkan materi tentang matematika, yaitu tentang bangun ruang, menghitung volume dan luas bangun ruang, begitu Pak. Nah, namun saya itu terkendala Pak, untuk hasil analisis diagnostik. Saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik Pak, gitu. Jadi saya ingin melaksanakan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di kelas saya, begitu. Oke, baik. Ini Bu Sri, jadi untuk rencananya kira-kira pelaksanaannya di hari apa, tanggal berapa, sehingga Bu Sri bisa menyiapkan untuk modul belajar yang digunakan dan terkait dengan pembelajaran organisasi. Kapan kira-kira Bu Sri untuk melaksanakannya pembelajarannya? Iya, saya kan minggu depan itu Pak ada pembelajaran. Nah, saya rencananya minggu depan. Nah, saya itu masih bingung Pak Muji. Apa namanya? Saya itu sudah menyusun perangkat pembelajaran saya yang berdiferensiasi, namun masih belum selesai Pak, karena saya masih terkendala dari asesmen diagnostik siswa saya. Nah, dari hasil asesmen diagnostik siswa saya itu saya mengidentifikasi kesiapan belajar dan profil belajar murid saya. Dari profil belajar murid saya itu ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, saya sudah juga itu Pak membuat apa namanya diferensiasi prosesnya untuk di pembelajaran. Nah, nanti saya akan membuat LKPD yang berbeda untuk anak-anak yang memahami profil belajar yang berbeda dari
kinestetik, visual, dan auditori. Nah, saya masih bingung Pak, untuk kontennya itu saya mau buat seperti apa ya, diferensiasi konten sama nanti produknya begitu. Yang menyesuaikan kondisi di sekolah gitu. Baik. Nah, Bu Sri, ini terkait dengan pembelajaran di Guru Merdeka, terkait dengan diferensiasi. Tadi ada diferensiasi, baik konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, kalau tadi Bu Sri sudah ada angan-angan ya terkait dengan rencana asesmen diagnostisnya untuk sesuai dengan kebutuhan anak yang auditori, anak yang estetik, atau yang visual. Nah, untuk yang terkait dengan konten, materinya kan materi yang dibahas untuk materinya tentang bangun data, ya, jadi atau bangun ruang, betul ya. Nah, itu Bu Sri Atami bisa jadi mencoba untuk mengobservasi dulu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah di Gading 1 itu kira-kira apa yang bisa dijadikan media. Nah, kalau misalkan di kelas ada vas bunga atau ada akuarium, nah itu kan bisa dijadikan salah satu sebagai sumber belajar ya, media belajar. Karena nanti bisa diberikan tugas atau proyek ya. Ini Pak nanti bisa mengukur atau kasih tugas apa sehingga anak-anak ini bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak ya, seperti itu Bu. Iya, betul ya Pak Muji ya. Seharusnya kan saya berpikir ya, di ruang kelas saya, di lingkungan sekolah itu ada apa saja ya. Betul Pak ya. Jadi saya masih terpikirkan ini sekarang Pak. Kayaknya kalau saya ini mau membuat ini ya Pak ya, apa untuk kontennya saya coba buat nanti materi, kemudian ada PPT begitu, PPT materi, kemudian saya juga akan membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan bangun ruang begitu ya. Terus di sekolah itu kan ada akuarium ya Pak ya, apa kolam yang di dekatnya apa namanya itu tempat parkir sekolah sama taman belakang, itu berarti bisa saya jadikan sebagai konten juga ya Pak ya, untuk membuat materi yang berdiferensiasi untuk di kontennya ya Pak ya. Iya ya, baru terpikirkan nih saya ya Pak Muji ya. Terima kasih Pak Muji. Nah ini Pak, yang ini sudah. Jadi saya nanti akan membuat itu ya, materi pembelajarannya ada bahan ajar, kemudian di LKPD-nya itu ada bahan ajarnya, bahan bacaan yang bisa dibaca oleh anak-anak yang murid saya yang gaya belajarnya visual, kemudian yang gaya belajar audio saya akan membuat media pembelajaran dengan berbentuk PPT yang seperti video begitu ya Pak ya. Terus yang untuk anak kinestetik nanti akan menempel apa benda-benda di sekitar yang bentuknya bangun ruang begitu, dan juga mereka akan keluar kelas begitu Pak, mengamati lingkungan di sekitar sekolah yang ada, bangun ruangnya, dan nanti anak-anak akan mengukur volume dari bangun ruang yang ada, seperti kolam ikan yang di dekat parkir sama taman belakang begitu nggih Pak Muji nggih? Iya, betul sekali. Istri jadi fungsi anaknya, modul ajarnya sudah punya gambaran, nanti untuk langkah-langkah pembelajarannya juga murid-muridnya sudah siap, medianya bisa menyesuaikan lingkungan sekitar, dan juga bisa tadi yang diferensiasi dalam konten. Ada tadi yang buat PPT, ada yang dari video, ada yang bacaan bisa lewat buku. Sudah ketemu untuk langkah-langkah proses pembelajaran. Tinggal untuk penilaian asesmennya. Kira-kira nanti ketika anak melakukan praktek ataupun proses pembelajaran, untuk penilaian asesmennya bagaimana atau berapa? Iya
ya Pak ya, saya kok belum memikirkan ya Pak ya untuk penilaiannya ya. Saya di asesmen awal itu sudah melaksanakan kesiapan belajar juga Pak ya. Di situ siswa saya ada yang kemampuannya sudah memahami konsep tentang volume bangun ruang, volume kubusan balok gitu. Ada juga yang masih belum memahami dan juga ada yang sudah tahu dan sudah bisa melaksanakan menerapkan rumus volume bangun ruang. Berarti nanti saya rencanakan gini Pak, kalau saya mau memberikan asesmen yang berjenjang untuk murid saya, nanti anak yang masih belum hafal perkalian dan juga belum mengenal bangun ruang itu akan saya berikan soal yang ada kubus-kubus satuan itu Pak, kubus-kubus satuan kecil, nanti yang belum bisa itu tinggal menghitung gitu, yang nantinya mereka akan menghitung berapa banyak kubus satuannya nanti yang ada di kotak kubus atau balok tersebut. Nah, mereka akan menemukan volumenya, dan anak-anak yang sudah mulai bisa sudah paham dan sudah berkembang itu akan saya berikan LKPD, ada gambar bangun ruang, kubusan balok yang sudah ada ukurannya. Nanti anak-anak akan mencari volumenya dari bangun yang ada itu, dan yang anak-anak yang sudah mahir nanti akan saya berikan soal cerita, 2 soal cerita gitu yang berkaitan dengan volume bangun ruang, dan mereka nanti akan mengidentifikasi unsur-unsur dari bangun ruang itu yang ada di soal cerita, dan mereka akan menemukan, menghitung rumus dari volume bangun ruang itu Pak. Nah, tapi Pak, kalau sudah seperti itu sudah masuk ya Pak ya di asesmen produknya, berdiferensiasi di produknya gitu. Baik, luar biasa ini sebenarnya Bu Sri sudah menerapkan ya, sudah untuk konsep diferensiasi dalam penilaian produk maupun tindak lanjutnya. Jadi kalau tadi saya dengarkan rencana yang akan dilakukan Bu Sri ini sudah luar biasa. Sudah diferensiasi tindak lanjut juga, anak yang belum berkembang begitu siapa, anak yang berkembang sampai anak yang sudah sangat berkembang atau mahir, sudah ada pendampingan. Jadi ini yang memang diferensiasi ya, kalau dilakukan dengan baik, petunjuknya jelas ya, nantinya harapannya anak-anak ini jelas dalam pelaksanaan, dan Bu Sri sebagai guru akan memudahkan dalam penilaian proses ini. Luar biasa Bu Sri ya. Jadi diferensiasi sudah banyak tadi ya, mulai dari yang awal kontennya ada, prosesnya ada, sampai yang diferensiasi dalam penilaian ataupun luar biasa Bu Sri. Sudah ketemu ini sebenarnya. Tinggal action-nya ya, bisa. Lagi yang sekiranya Bu Sri mungkin ada yang mengganjal terkait yang nantinya akan diterapkan Bu Sri. Iya, nanti untuk modul ajarnya saya ini Pak akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Kebetulan kan saya masih belum paham. Tadi kan saya mau buat media Pak ya. Nanti saya akan berkolaborasi meminta bantuan dengan rekan sejawat yang sama-sama ngajar di kelas 5 Pak. Saya akan minta bantuan ke Pak Wardi yang kebetulan bisa IT. Nah, saya akan minta bantuan nih sama Pak Wardi untuk membantu saya dalam membuat animasi di PowerPoint saya yang nanti akan memudahkan siswa saya dalam memahami materi, dan juga membuat video pembelajarannya Pak Muji. Alhamdulillah ya, sudah ada gambaran ya nantinya siapa yang akan membantu mendampingi Bu Sri. Proses ya dengan lancar, anak-anak bisa melakukan penelitian gembira dan hasilnya juga maksimal.
Semangat Bu Sri. Iya Semoga Pak, semangat Pak. Saya akan menerapkan ini minggu depan, saya akan melaksanakan pembelajaran. Dan nanti kalau saya sudah selesai melaksanakan, saya akan menyampaikan kepada Pak Muji. Terima kasih Pak Muji untuk waktunya. Nanti jangan sama-sama Bu Sri. ya, jangan itu ya kalau saya minta bantuan lagi. Bu, terima kasih. Sampai ketemu Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri kami. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muji. Mohon maaf Bu Sri. Bu Sri, apakah ada waktu saya mau konsultasi sebentar? Oh, alhamdulillah Pak Muji, seperti yang Pak Muji lihat saat ini saya sedang ada jam kosong ini, sehingga saya ada waktu longgar. Ada dari kelihatannya ada sesuatu ini yang mau disampaikan Pak Muji. Apa ada yang bisa saya bantu Pak Muji? Ya, Bu Sri. Ya, terima kasih ya. Saya ini mau konsultasi Bu Sri terkait proses pembelajaran ini Bu Sri. Ketika proses pembelajaran ini masih banyak anak yang ketika mengikuti pembelajaran ini masih rasa-rasa ya, ya masih seenaknya sendiri. Seperti itu. Solusinya bagaimana agar anak-anak ini bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran di sini. Oh, jadi Pak Muji ketemu saya ini mau sharing begitu, mau sharing, mau berbagi tentang keluhan ya, permasalahan yang dihadapi Pak Muji di kelasnya Pak Muji, begitu toh? Iya, betul Bu Sri. Ini beberapa anak ini ketika pelajaran ini kelihatan kurang motivasi ya, kurang semangat dalam untuk pembelajaran. Begitu. Jadi saat di pembelajaran di kelasnya Pak Muji begitu ya, ada dua siswanya, ada beberapa siswa dari Pak Muji yang rasa-rasen begitu ya Pak Muji ya, Iya, yang betul. rasa-rasen, yang kurang bersemangat begitu ya dalam pembelajaran ya Pak Muji ya. Oke baik. Kalau menurut Pak Muji, kira-kira apa sih kenapa anak-anak itu rasa-rasen, menurutnya Pak Muji itu seperti apa ya? Rasa-rasennya, malas-malasnya itu seperti apa anak-anak? Ya, tadi ini kalau dilihat ini ketika saat diterangkan atau saat di awal kemudian saat praktek ini itu banyak duduk. Ada saja alasannya. Dia tidak ikut, alasan berbelakang, alasan duduk, alasan apa. Nah, sedangkan yang lain ini aktif, ya aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Ini sepertinya ada sesuatu yang harus dikerjakan. Begitu. Berarti menurut Pak Muji anak-anak itu ada masalah gitu ya kelihatannya ya. Nah, dan tidak bersemangat. Nah, harapannya Pak Muji, menurut Pak Muji pembelajarannya tuh seharusnya anak-anak itu yang seperti apa yang diharapkan Pak Muji saat pembelajaran? Ketika tidak rasa-rasa kemudian semangat, itu yang seperti apa yang Pak Muji harapkan? Nah, harapan saya itu kan ketika anak-anak belajar itu kan tidak hanya materi tentang sepak bola tiap hari. Di kurikulum itu kan ada berbagai macam materi itu. Ada materi permainan bola besar, ada permainan bola kecil, ada atletik, ada bela diri, ada permainan jasmani, ada senam irama dan sebagainya. Tapi mereka itu inginnya kalau ketemu PJOK ya setiap hari ada sepak bola. Jadi kalau dia nggak sepak bola itu
buahnya rasa-rasa sebenarnya minatnya itu tinggal sedikit untuk mengikuti pembelajaran fisika. Itu gambarannya. Gitu. Jadi harapannya tuh anak bersemangat begitu ya Pak Muji ya, dalam mengikuti pembelajaran, tidak hanya di luar saat saat apa namanya praktik ya, tapi juga saat teori begitu ya Pak Muji ya. Iya. Oke, baik. Nah, selama ini Pak Muji sudah melakukan hal apa ya untuk membuat anak itu bisa merasa senang, bisa merasa enjoy, semangat dalam belajar? Mungkin ada strategi atau media atau model pembelajaran apa ya yang bisa pernah Pak Muji lakukan untuk membuat anak-anak itu merasa termotivasi, Pak Muji? Oh ya. Ini kebetulan untuk yang anak-anak ini kan rencananya materi kelas 6 itu materi kebugaran jasmani, Bu. Nah, ini anak-anak biar termotivasi, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini saya mencoba untuk memodifikasi permainan, memodifikasi media perlengkapan, dan juga ada game-game yang sekiranya anak-anak ini bergerak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, bermain dan bergembira. Mereka senang, tujuan pembelajarannya juga dapat dicapai. Oke, baik. Dari hasil yang tadi Pak Muji sampaikan, idenya Pak Muji luar biasa sekali ya Pak Muji. Ini muncul ide ya, ingin menerapkan pembelajaran yang menarik gitu ya Pak Muji ya. Nah, apa sebelumnya Pak Muji sudah pernah menerapkan metode seperti itu di materi selain sepak bola, Pak Muji? Iya, kalau sudah pernah itu di materi-materi sebelumnya itu sudah modifikasi. Kalau kemarin ketika permainan bola kecil, permainan kasti itu saya modifikasi itu permainannya. Jadi anak-anak untuk permainan awalnya itu menggunakan permainan lempar bola kayak bola-bolan untuk pemanasannya. Jadi mereka melempar yang saya untuk bukan bermain, untuk tujuannya apa bisa. Kemudian untuk medianya, bolanya ini saya pakai bola kertas. Jadi dari kertas yang tidak dipakai, kertas koran, kertas buku itu buat bola. Sehingga ini kan ringan tuh. Kalau anak main, anak lempar itu tidak sakit. Terus yang seperti itu. Luar biasa sekali idenya Pak Muji ya. Dari permainan tuh sudah terlihat tergambar dengan jelas begitu ya Pak Muji ya, bahwa nanti anak-anak akan merasa senang ya, akan merasa senang, mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik, mudah memahami pembelajaran dan bisa mengikuti perintah ya, instruksi dari Pak Muji untuk bisa melakukan aktivitas, dan hasilnya sudah baik ya Pak Muji ya. Baik, untuk rencana selanjutnya nih Pak Muji yang di pembelajaran tadi bermain bola itu, yang mau Pak Muji laksanakan seperti apa nanti Pak Muji? Kalau untuk yang rencana untuk besok Senin itu kan materinya kelas 6 kebugaran jasmani itu. Iya. Kalau kebugaran jasmani itu kan ada beberapa gerakan. Ada gerakan untuk kekuatan otot, ada sit up, ada push up, ada push up. Karena juga latihan untuk gerakan pelincahan, ada zigzag. Terus berikutnya ada kecepatan lari. Jadi nanti rencananya itu saya buat diferensiasi dalam konten dan proses. Kontennya nanti anak-anak bisa mengamati ya video nanti push up, sit up, dan juga ada buku sehingga anak-anak nanti bisa belajar konten. Untuk prosesnya rencananya nanti saya mereka kelompok di satu kelas itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan tugas beratnya masing-masing. Kayak semacam pos-pos itu dulu. Pos 1 mereka melakukan push up, pos 2 mereka melakukan sit up, pos 3 mereka melakukan lari cepat, pos 4 mereka melakukan nanti setelah itu mereka pindah-pindah pos. Geraknya akan untuk prosesnya. Seperti itu Bu. Oh, keren nih. Iya, Kira-kira ada masukan Bu?
Iya, keren sekali nih Pak Muji idenya ya. Jadi tidak hanya melaksanakan pembelajaran, tapi Pak Muji juga sudah ingin mendiferensiasikan ya prosesnya, di mana anak-anak ADI sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, Pak Muji saat pembagian kelompok sudah heterogen. Nah, kalau bisa pembagian kelompoknya yang heterogen ya Pak Muji, sehingga anak-anak bisa nanti untuk uang sebaya juga bisa, begitu ya. Ketika di kelompok ada anak yang bisa, ada yang tidak bisa, begitu ya. Jadi nanti bisa masuk semuanya. Anak yang tidak bisa dilakukan dengan tutor sebaya. Wah, keren sekali Pak Muji. Baik Pak Muji, kira-kira untuk melaksanakan pembelajarannya besok, adakah mungkin teman atau rekan sejawat mungkin yang bisa membantu Pak Muji untuk melaksanakan pembelajarannya atau menyusun mungkin modulnya, begitu Pak Muji? Nah, untuk industri ada ya, untuk besok itu saya berkolaborasi dengan Rupiah. Kebetulan beliau juga ngajar di kelas 6, jadi saya juga bersama-sama kolaborasi untuk proses pembelajarannya. Oh iya Bu, terkait yang tadi Bu, yang untuk yang kelompok tadi kan, berarti nanti ketika praktek berarti ada anak yang paham, yang hadir, terus anak yang sedang berkembang. Seperti itu Bu ya, berkelompok ya. Terima kasih banyak Bu Sri sudah mengingatkan ya. Oke, baik. Kira-kira ini kapan Pak Muji akan melaksanakan rencananya ini? Sudah modulnya sudah disusun. Nah, tinggal nanti apa yang kurang mungkin Pak Muji? Ya, rencananya ini kan besok hari Senin Bu untuk pelaksanaannya. Nah, sekarang ini saya masih proses menyusun modul. Terima kasih tadi Bu Sri sudah memberikan masukan, memberikan saran, sehingga ada tambahan-tambahan yang bisa saya perbaiki di modul ajar. Ini saya coba akan berbagi lagi. Semoga besok sudah siap, nanti saya sharingkan ke Bu Sri, sehingga nanti hari Senin bisa digunakan. Berarti ini sudah siap ya, keren sekali ya Pak Muji ya, luar biasa. Silahkan nanti Pak Muji setelah ini kan mau exit ya Pak Muji ya, silahkan nanti bisa itu berkolaborasi juga dengan Bu Rupiah itu ya Pak ya. Saat kan mau berkolaborasi itu sama Bu Rupiah, nanti bisa menyusun modulnya, bisa juga nanti bareng-bareng sama Bu Rupiah. Jadi apa yang masih kurang nanti bisa ditemukan. Oke, semangat Pak Muji ya, selamat melaksanakan rencana aksinya. Semoga besok rencana yang sudah disusun oleh Pak Muji ya, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan juga siswa yang tadi masih rasa-rasa semangat, kurang semangat, begitu ya Pak Muji ya, bisa mengikuti pembelajaran Pak Muji dengan baik, begitu ya Pak Muji. Oh ya, terima kasih banyak Bu Sri sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ide, sehingga saya alhamdulillah sudah punya tambahan pengetahuan, sehingga yang tadinya ini masih bingung bagaimana cara melakukannya, bagaimana prosesnya, detensinya, sekarang sudah mulai. Oh ya, yang satu lagi tadi Bu, untuk nilainya Bu tadi, biar ada diferensiasi seperti apa Bu ya, biar anak-anak ini paham ada perbedaannya. Ini tadi kan sudah yang konten, terus proses, tinggal yang penilaian produknya itu biar ada diferensiasi. Oh baik, berkaitan dengan penilaian, nah yang mau direncanakan Pak Muji itu penilaiannya apa? Pak Muji sudah melakukan mungkin asesmen untuk kesiapan belajarnya sebelumnya? Iya, yang kemarin itu saya kasih permainan bintang beralih Bu, bintang beralih, kemudian sama saya beri refresh soal terkait aspek apa dari pikiran jasmani. Nah, dari situ ini sudah beberapa anak, ada yang paham, ada yang masih belum, ada yang mahir. Nah, terus kita belajarnya juga ada yang anak-anak ini ternyata bisa mendengarkan itu kalau video dia apa tanggap. Ada anak yang lebih suka membaca. Nah ini jadi mungkin dari situ saya bisa buat anak-anak sesuai dengan kelompoknya, sesuai kebutuhan.
seperti itu Bu. Oh iya betul Pak Muji, luar biasa sekali Pak Muji. Jadi nanti Pak Muji bisa melaksanakan penilaian berjenjang sesuai dengan kemampuan awal yang dimiliki anak-anak. Wes hebat sekali Pak Muji ya. Semoga nanti dimudahkan Pak Muji saat proses pembelajarannya. Alhamdulillah saya ikut senang ya Pak Muji, sekarang sudah tercerahkan, sudah ada gambaran bagaimana untuk melaksanakan pembelajarannya besok. Semoga sukses Pak Muji. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Sri atas masukannya, sarannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan bantu lanjutnya, saya sampaikan ke Bu Sri hasil daripada. Selamat beraktivitas Bu Sri, sehat-sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sungkan untuk bertanya lagi ya Pak Muji ya. Semoga berhasil. Saya tak melanjutkan Pak, ini sudah selesai jamnya, saya tak masuk kelas. Terima kasih. Siap Bu Sri, terima kasih.